Fakta aja kan ada juga orang Islam yang menyatakan Tuhannya ada di langit. Di Kristen bilangnya tuh Tuhan itu ada di surga. Surga itu ada di mana? Pasti dijawabnya di langit, di atas. Berarti kan sama. Tuhannya yang dimaksud sama, tapi itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini yang kemarin tentang pembahasan AA tentang kita semua agama itu beda, cuman yang seharusnya sama. Nah itu sebenarnya masih ada yang ganjel. Berarti kan kalau menurut AA seperti itu kan nggak jadi masalah, misalkan kayak orang Islam pindah ke Kristen atau Kristen pindah ke Islam, tapi kan tetap ketuhanannya kan ketuhan yang satu itu. Nah itu masih ngeganjel sama saya tuh, jawaban A itu kurang mendetail lah. Maksudnya kalau memang Tuhannya sama, berarti ya pindah-pindah agama ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Jadi nggak ada istilah murtad gitu ya maksudnya. Iya. Jadi bebas-bebas aja. Sekarang secara aktual tuh Tuhannya sama apa beda? Coba. Kalau di agama lain udah dicek belum mau masuk agama mana misalnya? Nah ini sebelumnya secara pribadi ini saya minta maaf kepada semua saudara-saudara semua, baik yang muslim maupun yang non muslim, jika ada kalimat atau kata-kata yang menyinggung, bukan bermaksud menyinggung. Saya ini hanya menyatakan bukti dan fakta yang ada di lapangan, yang ada di sekarang ini kita lihat. Contoh agama Kristen ya, ini ya contoh agama Kristen. Agama Kristen itu keyakinannya itu kan Trinitas, bahwa yang Nabi Isa itu disebutnya kan Yesus. Yesus ya namanya ya, nama dari bahasa di tempat lain disebutnya Yesus, cuman dianggap sebagai Tuhan. Disebutnya Tuhan. Yang disebut Trinitas kan ada 3, tapi 1. Berarti kan udah jelas beda dengan agama yang lain. Contoh Islam misalnya, udah jelas berbeda. Walaupun agama Islam dan Kristen beda mengenai ketuhanannya, ya kalau kita lihat di dalam tubuh Islam sendiri pun sebenarnya Tuhannya nggak semuanya bertuhan ke Tuhan yang sama. Jadi kalau Tuhan itu ya memang satu, dialah Tuhan. Tapi aktualnya mereka ini bertuhannya kemana? Belum tentu ke Tuhan yang dimaksud. Ya belum tentu ke Tuhan yang dituju. Kemarin kan udah bilang ya, suatu saat akan diungkap. Nggak mengungkap semua, tapi berdasarkan fakta aja. Kan ada juga orang Islam yang menyatakan Tuhannya ada di langit. Di Kristen bilangnya tuh Tuhan itu ada di surga. Surga itu ada di mana? Pasti dijawabnya di langit, di atas. Berarti kan sama. Tuhannya yang dimaksud sama, tapi itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Kenapa AA bilang itu bukan Tuhan yang sebenarnya? Langit, surga itu tempat atau suatu materi, sedangkan tempat itu yang menciptakan Tuhan. Waktu dan tempat itu dicipta Tuhan. Nggak mungkin Tuhan berada di dalam
suatu tempat. Kalau di dalam suatu tempat berarti ya seperti makhluk. Tempatnya itu harus lebih besar. Itu udah nggak masuk di akal. Sangat nggak masuk di akal. Nah makanya berarti kan sama-sama pada Tuhan yang sama kan, seolah-olah sepertinya kepada Tuhan yang sama. Mereka bertuhan ke Tuhan yang sama. Padahal bukan Tuhan yang sebenarnya, sifatnya tidak seperti itu. Tuhan yang sebenarnya itu maha suci. Suci dari segala sesuatu. Terlepas dari tempat, waktu. Dan Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu. Jadi kalau dilihat konteksnya, yang bilangnya katanya Islam, tapi keyakinannya Tuhannya ada di langit. Kalau dia ada di langit berarti di bumi nggak ada. Berarti Tuhannya jauh. Dan Al-Quran mengatakan Tuhan itu dekat. Lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher. Urat nadi kita ya ada di dalam diri kita. Berarti dekatnya udah nggak ada jarak lagi. Udah sangat dekat, benar-benar sangat dekat. Allah meliputi segala sesuatu. Semua ciptaan itu diliputi oleh Tuhan. Jadi nggak mungkin Allah berada di suatu tempat. Itu nggak masuk di akal. Coba aja dipikirin. Pakai akal, pakai logika. Jagat raya yang segitu besarnya, itu kan asal usulnya kan dari suatu titik. Hasil penelitian itu udah diteliti, itu ternyata kalau dilihat itu dari satu titik tadinya, berupa titik. Itu kan pakai alat, udah disimpulkan berupa titik, akhirnya memanas, mengembang, pecahlah, akhirnya berkeping-keping, terbentuklah yang namanya bumi, matahari, planet-planet lain, bintang dan lain-lain. Sedangkan jagat raya yang namanya setitik, ya kan berarti balik lagi yang kemarin yang A bilang, jagat raya itu kan setitik. Sebelum ada sesuatu itu kan yang ada Tuhan, terus dicipta sesuatu. Ya sesuatu itu kan kecil, berada di dalam Tuhan. Berarti berada di dalam Tuhan. Terus kalau dibilang ada di surga, berarti surga harus lebih besar dari Tuhan. Berarti Tuhannya tidak maha besar. Sama di langit juga. Kalau di langit berarti di bumi tidak ada. Kan logika begitu. Berarti kesimpulannya, kalau meyakini dia ada di atas aras atau di atas langit, ya kan? Yang satu di surga, berarti bertuhan ke Tuhan yang sama. Itu logika. Padahal semuanya itu berada di dalam Tuhan. Bagaimana bisa mengatakan Tuhan ada di suatu tempat, sedangkan tempat sendiri kan dicipta. Tuhan itu mencipta segala sesuatu, termasuk tempat dan waktu, termasuk sama dimensinya. Jadi kalau misalnya pindah, kalau Islam yang keyakinannya seperti ini pindah ke agama Kristen, ya sama aja. Sebenarnya nggak seperti tidak pindah. Kalau begitu seperti nggak pindah. Tapi kalau keyakinan Tuhan itu satu, Tuhan itu maha suci, tidak mungkin bertempat. Nah itu berarti Tuhannya beda. Kalau masuk berarti keluar dari Islam. Kemarin yang itu Mika nggak datang ya hari ini ya. Nggak ngobrol lagi ya. Yang kemarin kan nanya, Tuhan itu percayaannya apa? Ya kan, percayaannya apa? Ya sebenarnya kan maksudnya agamanya apa gitu kan? Ya kemarin emang sengaja nggak langsung dijawab karena nggak menyangka aja pertanyaan seperti itu. Karena ini kan takutnya sampai didengar, sangkanya merasa bahwa cuma Islam yang benar. Padahal secara tidak langsung dari kitab-kitab
semua kitab itu menyatakan bahwa agama, atau kalau bahasa ini kadang-kadang kata ini yang menyebabkan orang bertengkar. Jadi kalau di Quran kan disebutnya din. Nah, din kalau terjemahkan agama, sedang agama, bahasa agama itu kan persepsi orang itu kan hanya suatu keyakinan yang suatu nama ya, jadi suatu nama, nggak melibatkan isinya juga kan, bener nggak? Jadi agama Kristen kan ada yang dibilang ada juru selamat kan. Selamat bahasa Arabnya apa? Islam. Yesus sendiri udah mengatakan bahwa dirinya itu sebagai juru selamat untuk mencapai keselamatan, supaya umatnya menjadi selamat, menjadi Islam. Sama di dalam Al-Quran dibilang mereka itu semua dari dahulunya semua itu disebutnya Islam. Kan akhirnya disebut agama A, B, C yang lain-lain itu kan karena mereka ada kepentingan-kepentingan, ada hawa nafsu yang menyebabkan mereka nyimpang dari yang seharusnya Tuhan ajarkan. Jadi intinya Tuhan itu jangan ditanya Tuhan agamanya apa. Agama itu Tuhan yang nyipta. Ya namanya agama yang menuju selamat, supaya ciptaannya itu, hamba-hambanya itu semua selamat. Balik lagi kalau dibahasakan Islam. Makanya Al-Quran dengan jelas-jelas mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk seluruh manusia, bukan untuk umat Islam. Jadi yang beragama non-Muslim ya silakan mempelajari Al-Quran. Silakan buktikan kebenarannya ini wahyu atau bukan. Lihat ke bukti nyata dengan akal, tapi bukan semata-mata berpikir sendiri tanpa melihat ayat-ayat yang nyata. Alam ini kan, langit dan bumi itu kan ayat-ayat juga. Tuhan itu menjelaskannya itu lewat tanda-tanda alam. Jadi dari dulu itu sampai Yesus sendiri mengatakan ya kan, umatnya sendiri mengatakan kok Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana supaya umatnya selamat? Berarti kan juru keislaman. Kalau mau kita pakai satu bahasa apa kita pakai? Benar nggak Islam artinya selamat? Iya kan? Iya, jadi harusnya satu. Itu yang dari kemarin dibilang seharusnya satu. Ya Tuhannya ya harusnya yang itu, bukan yang lain. Udah puas belum? Jawabannya udah kena semua atau masih ada yang ngeganjel? Udah, jawabannya udah lebih meyakinkan sekarang, jadi lebih jelas ya. Iya. Jadi kalau pindah kita keyakinannya Tuhannya ada di suatu tempat, pindah ke agama yang Tuhannya pun punya tempat. Ya berarti sama aja. Jadi nggak disebut murtad. Emang secara hati nggak disebut murtad. Kalau secara catatan ya memang jadi murtad secara catatan. Jadi kalau udah cukup, nggak ada yang ngeganjel lagi, ya mungkin kita cukupkan aja ya ngobrolnya. Lain waktu aja lagi ya kita bahas yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang aras juga udah paham ya, aras itu apa ya? Kapan-kapan dijelasin, kalau perlu ditunjukin aras Allah itu apa gitu. Jadi kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, udah puas ya kan pertanyaan apa jawabannya ya, kita cukupkan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.